Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dinanti Nurtani Almuniroh, Nehala Salsabila, Nabila Mufidah dari kelas PGMI 2A. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang landasan filsafat pendidikan Islam. Simak video kami sampai selesai ya. Di sini kita akan membahas tentang landasan filsafat pendidikan Islam. Ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, landasan utama filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, landasan sekunder dalam filsafat pendidikan Islam. Dan yang ketiga, urgensi penempatan Al-Quran dan hadis sebagai landasan filsafat pendidikan Islam. Simak video kami sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Pokok pembahasan yang pertama yaitu landasan utama filsafat pendidikan Islam. Landasan utama filsafat pendidikan Islam ada 3. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran barat sudah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Ontologi berbicara tentang yang ada, kenyataan, eksistensi, perubahan, tunggal, dan jamak. Jika kita berbicara ontologi agama Islam, maka kita akan berbicara tentang hakikat ilmu agama Islam. Landasan utama yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat ilmu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan. Persoalan pokoknya adalah menggali persoalan dari sumber-sumber pengetahuan. Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana kita mengetahuinya. Dalam Islam, sumber pengetahuan adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan inspirasi para pemikir Islam abad kemajuan Islam. Dan landasan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dalam bidang aksiologi, masalah etika yang mempelajari tentang kebaikan ditinjau dari kesusilaan yang sudah ada dalam prinsip pendidikan Islam. Hal ini terjadi karena kebaikan budi pekerti manusia menjadi sasaran utama pendidikan Islam, dan karenanya selalu dipertimbangkan dalam perumusan tujuan pendidikan Islam. Nabi Muhammad sendiri diutus untuk misi utama, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan kemuliaan serta kebaikan akhlak umat manusia. Saya akan menjelaskan tentang landasan sekunder dalam filsafat pendidikan Islam. Menurut beberapa tokoh filosof, di antaranya yang pertama pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan tokoh pemikir muslim yang banyak menguasai bidang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu-ilmu agama, sains, kedokteran, dan humaniora. Corak pemikiran Ibnu Sina dalam mengembangkan filsafatnya, beliau memadukan antara filsafat dan agama, sehingga terdapat perpaduan yang serasi antara akli dan nakli. Dan ada pun teori-teori falsafah Ibnu Sina. Yang pertama, falsafah emanasi, Al-Faid. Filsafat emanasi dalam teologi dan falsafah Islam bermaksud untuk memurnikan tauhid. Yang kedua, falsafah jiwa, Al-Nas. Ibnu Sina memandang bahwa jiwa adalah jauhar rohani, merupakan kesatuan antara jiwa dan jasad, yakni hancurnya jasad tidak membawa hancurnya jiwa. Ketiga, falsafah kenabian, Al-Nubuwah. Di antara manusia ada yang dianugerahi akal material, Al-Aql Al-Hayulani, yang begitu besar dan kuat, yang oleh Ibnu Sina beri nama Al-Hajj atau intuisi.
Dan yang keempat, al-falsafah wujud. Al-wujud. Menurut Ibnu Sina, sifat wujudlah yang terpenting dan mempunyai kedudukan di atas segala sifat yang lain, termasuk esensi mahiyah. Esensi menurut Ibnu Sina terdapat dalam akal, sedangkan wujud terdapat di luar akal. Wujudlah yang membuat tiap esensi dalam akal mempunyai kenyataan di luar akal. Tanpa wujud, maka esensi tidak besar artinya, oleh karena itu wujud lebih penting dari esensi. Tokoh yang kedua adalah Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filosof matematika, ilmu alam, metafisika, logika, dan musik. Ia bahkan dijuluki guru kedua setelah Aristoteles, yang berhasil menyusun buku tanya jawab tentang pendidikan tinggi, menyusun pelajaran musik, puisi, tata bahasa Arab, sejarah, dan filsafat. Al-Farabi memiliki teori tentang pengetahuan. Al-Farabi berpendapat bahwa jendela pengetahuan adalah indera, sebab pengetahuan masuk dalam diri manusia melalui indera, dan indera adalah jalan yang dimanfaatkan jiwa untuk memperoleh pengetahuan kemanusiaan. Tetapi pengetahuan inderawi tidak memberikan kepada kita informasi tentang esensi segala sesuatu, melainkan hanya memberikan sisi lahiriah segala sesuatu. Sedangkan pengetahuan universal dan esensi segala sesuatu hanya dapat diperoleh melalui akal. Pemikiran tokoh ketiga yaitu Al-Kindi. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, basis pemikiran filsafat yang mendasari keseluruhan pemikiran Al-Kindi ditemukan dalam risalah Fi al-Hudud al-Asya yang merujuk kepada Aristoteles. Al-Kindi percaya bahwa Tuhan dalam agama yang diyakininya lebih dari sekedar penggerak pertama yang tidak digerakkan. Pemikiran tokoh yang keempat adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama besar yang pernah dimiliki Islam dalam sepanjang sejarahnya. Ulama dalam pemikiran Islam yang sangat produktif. Karya-karya Al-Ghazali meliputi ilmu kalam, tafsir Al-Quran, ushul fikih, tasawuf, mantik, fikih, dan filsafat, dan lainnya. Al-Ghazali mendasarkan pemikiran pada ajaran-ajaran agama Islam. Al-Ghazali berpendapat mengakui keberadaan eksistensi, akan tetapi kedua instrumen insaniah itu sangat terbatas daya capainya dan tidak mampu menjelaskan kebenaran secara hakiki. Bagi Al-Ghazali, kebenaran itu bukan hanya terbatas pada kebenaran indrawi atau konkret, tetapi di balik kebenaran yang nyata itu terselip suatu kebenaran abstrak yang nyata pula. Dan menurut beliau, kebenaran konkret disebut sebagai pengetahuan muamalah, sedangkan kebenaran abstrak disebut juga pengetahuan mukasyafah. Pemikiran tokoh kelima adalah Ar-Razi. Ar-Razi dikenal sebagai seorang dokter yang melebihi dokter-dokter selain pada zamannya. Karena sebelumnya memang Ar-Razi lebih dikenal sebagai orang yang menggeluti ilmu falak, ilmu pasti, sastra, dan kimia. Namun, ia juga berorientasi kepada filsafat. Ar-Razi mengantarkan kita pada satu kesimpulan sederhana, yaitu akan tidak lepasnya akal pada bimbing yang maha agung, dalam hal ini melalui para rasul utusannya. Dan pemikiran tokoh yang keenam yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang besar sekali gairahnya pada ilmu pengetahuan.
Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama, muharrik al-awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Konsep Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali, merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan esa merupakan ajaran Islam, tetapi menanamkan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya. Hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Urgensi penempatan Al-Quran dan hadis sebagai landasan filsafat pendidikan Islam. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap manusia. Dalam kaitannya dengan filsafat secara umum dan filsafat pendidikan Islam secara khusus, pertanyaan yang patut diajukan mengenai eksistensi Tuhan adalah, mengapa kita harus mempercayai adanya Tuhan? Jawaban atas pertanyaan tersebut terdapat dalam Al-Quran yang telah menyatakan bahwa keyakinan kepada yang lebih tinggi daripada alam adalah keyakinan dan kesadaran terhadap yang gaib. Dalam perspektif Al-Quran, Sunnah memberikan nilai tawar yang tinggi berkaitan dengan materi atau tentang kependidikan. Dalam ajaran Islam, motivasi, dorongan, dan anjuran untuk berpikir sungguh-sungguh dan mendalam guna mengkaji berbagai hal yang terkait dengan berbagai fenomena alam seperti peristiwa alam semesta, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan, kehidupan manusia, bahkan makhluk Allah lainnya sangat banyak dikemukakan baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena itu, bagi umat Islam, berfilsafat atau mengkaji tentang suatu peristiwa dan berbagai fenomena alam semestinya bukan sesuatu yang asing dan harus ditakuti, tetapi justru menjadi bagian yang harus ditekuni terutama bagi kalangan umat Islam yang telah memenuhi kualifikasi untuk itu seperti antara lain, mengerti dan memahami bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, mengetahui dan memahami sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran dan dikeluarkannya As-Sunnah beserta berbagai ilmu penunjang dan terkait lainnya. Demikian pembahasan dari kelompok kami tentang landasan filsafat pendidikan Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dari penyampaian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.